Bab 58 Prototipe Tim. Zhao Ping tidak tahu apa yang terjadi di ibu kota, jadi dia menemui kepala desa Xia untuk mendiskusikan pembangunan rumah. Kamu yakin ingin membangun rumah baru? Masih ingin membangun rumah sebesar itu? Xia Tian tertegun dan berkata, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membangun rumah waktu terakhir kali kita membahasnya? Mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Kepala Desa Xia, saya berencana terjun ke dunia bisnis. Zhao Ping berkata, yang pertama adalah membangun tempat pembuatan bir anggur. Pembuatan bir membutuhkan pembelian biji-bijian dalam jumlah besar. Jika saya tidak membangun rumah, di mana saya akan menyimpan gandum yang saya beli? Di mana saya menyimpan anggur yang saya buat? Kedua, saya harus membangun pabrik tekstil dan merekrut pekerja tekstil untuk bekerja. Saya tidak bisa membiarkan mereka duduk di bawah sinar matahari setiap hari, bukan? Selanjutnya saya juga akan mendirikan agen pengawal. Sekarang, rumahnya sempit. Di mana para pengawal nantinya akan tinggal? Kamu. Xia Tian menunjuk ke arah Zhao Ping dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu tidak sedang melakukan omong kosong? Apakah Anda punya uang untuk membangun begitu banyak pabrik sekaligus? Bukankah seharusnya bisnis berkembang secara bertahap dan perlahan? Anda secara bersamaan akan membangun 3 pabrik dan sekaligus membangun rumah baru. Bisakah Anda mengatasi dananya? Bisakah kepala desa Xia di sini untuk membantuku? Zhao Ping berkata sambil tersenyum, baik itu membuat anggur, tekstil, atau membangun rumah, pekerja pertama yang saya pekerjakan haruslah penduduk desa dari 2 desa kita. Desa Xia dan Desa Siping. Murid saya adalah kepala desa Siping, dan kepala desa Xia juga sahabat saya. Saya rasa tidak akan ada kesulitan. Selain itu, saya juga akan memberi mereka gaji. Membangun rumah dan menenun, akan dibayar 3 koin tembaga sehari, dan kami juga menyediakan makan siang. Setiap kali makan adalah nasi putih dan lauknya. Itu yang bikin kenyang sekaligus bergizi. Mengenai uang, kepala desa Xia tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena saya berani angkat bicara, saya pasti bisa menyediakan uangnya. Apakah kamu yakin kamu masih punya cukup makanan dan uang 3 koin tembaga sehari? Xia Tian langsung terkejut. Tahukah Anda, Kabupaten Yunnan terletak di daerah terpencil dan kondisi kehidupannya terbelakang. Pekerja jangka panjang biasa hanya mendapat penghasilan 1 koin tembaga sehari. Walaupun makanannya, pada dasarnya itu hanyalah sup sayuran liar dengan roti kukus dan air putih. Itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biasanya, bagi pekerja paruh waktu, dibutuhkan waktu 2 hari untuk mendapatkan 1 koin tembaga. Zhao Ping, sebaliknya, akan membayar 3 koin tembaga secara langsung dan mengurus makanannya. Makan nasi putih dan kaldu adalah cara sederhana untuk merayakan tahun baru. Itu biayanya lumayan besar. Kondisinya sangat menguntungkan bagi para pekerja. Cukup yakin. Zhao Ping berkata, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan ini akan menandatangani perjanjian. Isinya akan tertulis jelas dalam perjanjian. Jika saya melanggarnya, Anda bisa mengajukan pengaduan ke pemerintah daerah. Setiap pengaduan akan akurat mendapatkan keadilan. Aku akan memberimu 1000 tael uang kertas perak di depan agar kamu bisa segera menggunakannya untuk memulai persiapan pekerjaan. Jika selanjutnya Anda takut saya tidak mampu membayar, Anda dapat memilih untuk dibayar setiap hari. Jika Anda menyelesaikan pekerjaan hari itu, Anda dapat dibayar hari itu juga. Kalau kamu percaya padaku, kamu bisa menentukan waktu mulainya dulu, lalu kita bisa menyelesaikan penyelesaiannya bersama-sama setelah jangka waktu pekerjaan selesai penuh. Aku akan ikut apapun pilihanmu. Oke. Setelah panen musim gugur, saya akan mulai merekrut orang untuk membangun rumah untukmu. Xia Tian setuju dengan sepenuh hati.
Seorang bisa mendapatkan 3 koin tembaga sehari. Jika ada 3 orang yang bekerja dalam satu keluarga, itu berarti 9 koin tembaga. Itu berarti 270 koin tembaga sebulan. Setelah mendapatkannya dalam setahun, akan menjadi 3 tael perak, kurang lebih. Ditambah dengan penghasilan dari ladang, lambat laun desa mereka akan menjadi kaya dan sejahtera. Setidaknya warga tidak perlu lagi mengkhawatirkan mata pencaharian lagi. Setelah Zhao Ping mencapai kesepakatan lisan dengan Xia Tian, dia kembali ke desa Siping dan memulai pekerjaan penunjukan para penanggung jawab bagian pabrik. Zhao Ping menunjuk Xia Kuan sebagai kepala pengawal dari agen pengawal. Dia adalah kapten tim perburuan harimau dan memiliki prestise yang tinggi di bidang ini. Jika dia yang memimpin, semua orang akan mudah diyakinkan. Wen Hui ditunjuk sebagai direktur tempat pembuatan bir anggur akasia. Bertanggung jawab atas semua aspek pembuatan bir. Liu Mengru adalah direktur pabrik tekstil dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan pabrik tekstil. Qian Liu ditunjuk sebagai pengontrol keuangan. Bertanggung jawab atas pengeluaran dan pendapatan semua proyek dan pembayaran upah pekerja, sebagai bendahar. Hal ini juga disebabkan oleh citranya yang kikir. Hanya bendahara yang pandai menghemat uang yang dapat memberikan nilai lebih besar bagi perusahaan. Li Hu ditunjuk sebagai pengawal pribadi. Bertanggung jawab atas keselamatan Zhao Ping. Akhirnya, Gao Meng kembali diangkat menjadi kapten. Tuan, lebih baik tidak usah saja. Gao Meng tersenyum pahit dan berkata, jumlah anggota pasukan hanya sedikit. Kita tidak melatih banyak pasukan dan juga tidak untuk memberontak. Saya jadi kapten, itu hanyalah hiasan semata. Saya hanya akan menjadi pengawal di bawah Kuan Xi. Tidak. Zhao Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu jelas seorang pengawal, tapi secara perlahan kamu akan menjadi seorang kapten sejati. Aku ingin kamu diam-diam menarik anggota tim yang terdiri dari 1.000 orang, dan mereka semua harus gemuk, kekar, lincah, gesit, untuk membentuk pasukan batalion. Anda, komandan dari ribuan orang, adalah komandan batalion yang menjadi pimpinan tertinggi markas. Saudara Ping, kamu. Saat Xia Kuan hendak berbicara, dia disela oleh Zhao Ping, Kuan Zi, saya tahu apa yang akan kamu katakan. Ini tidak lebih dari mengatakan bahwa saya ingin memberontak. Sebenarnya, saya tidak terlalu memikirkan pemberontakan ketika melakukan hal-hal ini. Saya hanya ingin mengendalikan semua masalah. Lagi pula, saya lebih takut mati dan tidak menyukai bahaya yang tidak diketahui. Ambil contoh kejadian wabah dalam 2 hari terakhir. Saya mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu, menggali bahan obat, dan merebus sup. Begitu wabah yang sebenarnya terjadi, saya bisa menghadapinya dengan tenang. Hal yang sama juga berlaku untuk pembuatan markas batalion saat ini. Dinasti Dawei terus berperang, dan kita tidak tahu kapan musuh akan menyerang kita. Jika kita tidak melakukan persiapan sejak dini, jika tentara musuh menyerbu, apakah kita semua akan ditangkap tanpa ampun? Saya tidak ingin menjadi tawanan. Ini. Xia Kuan terdiam. Zhao Ping melangkah maju dan menepuk pundaknya dan berkata, Kuan Zi, atur sebaik-baiknya saja para anggota pengawalmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saya sangat menghargai hidup saya, dan saya tidak akan pernah memberontak dengan mudah atau melakukan hal-hal yang dapat mengorbankan nyawa orang lain. Baiklah. Xia Kuan mengangguk. Sebagai bawahan, dia hanya perlu melakukan tugasnya dengan baik dan tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal lain. Nak Zhao, kita sedang membangun begitu luas dan banyak pabrik sekaligus, bukankah kita perlu punya nama yang bagus untuk dikenal umum? Xia yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, namanya tidak harus yang rumit, cukup yang mudah diingat saja. Zhao Ping berkata sambil tersenyum, saya telah menentukan sebuah nama yang bagus. Setelah pabrik dibangun,
kita akan langsung menjalankannya untuk bisnis. Agen pengawal dan pabrik tekstil semuanya diberi nama merek dagang Shipping Village. Yang artinya, agen pengawal desa Shipping, dan pabrik tekstil desa Shipping. Untuk kilang anggur, namanya adalah anggur akasia Shipping Chun. Setelah selesai berbicara, Zhao Ping diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Kamu sangat malas berpikir, kamu kurang kreatif. Kamu sebenarnya menamainya dengan nama desa, karena takut orang lain tidak akan tahu bahwa desa Shipping adalah markasmu. Semua posisi sudah ditunjuk, sekarang giliran dirinya yang sibuk. Zhao Ping melanjutkan, ketika kalian memiliki waktu luang, kalian dapat menanyakan tentang hobi, minat dan bakat para penduduk desa. Tuliskan orang-orang yang kalian sukai terlebih dahulu. Ketika pabrik dibangun, kalian sudah harus selesai menyiapkan semua kebutuhan tenaga kerja, lakukanlah sesegera mungkin. Lakukan dari sekarang, agar pabrik cepat berproduksi dan menghasilkan uang. Semua orang mengangguk dan mulai memikirkan siapa yang harus direkrut ke dalam tim mereka terlebih dahulu. Dan Zhao Ping kemudian pergi menemui Xia Tian lagi. Tapi dia tidak langsung pergi menemui kepala desa, tapi justru menemui Xia Zixue, seseorang yang pernah mengecewakan dia, yang sudah dia pecat. Xia Zixue kebetulan ada di rumah, tetapi ketika dia melihat Zhao Ping, dia malah masuk ke dalam rumah, sembunyi. Saudara Zixue, aku bukan harimau. Mengapa kamu berlari begitu cepat saat melihatku? Zhao Ping tersenyum pahit dan mengejarnya ke dalam rumah. Melihat dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, Xia Zixue tersipu dan berkata, Tuan Zhao, saya. Apa yang terjadi terakhir kali adalah aku tidak melakukannya dengan baik. Aku tidak. Apa yang terjadi terakhir kali sudah berlalu, jangan diungkit lagi. Zhao Ping meletakkan tangannya di bahunya dan melanjutkan, kita harus memperbaikinya. Penanganan wabah kemarin, Anda tidak hanya menggunakan uang sendiri untuk membeli bahan obat, tetapi juga meminta penduduk desa untuk berinisiatif mengirimkan kayu bakar kering ke desa Shipping. Bisa dikatakan sangat membantu. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu bersedia menjadi komandan batalion pengintai? Jenderal akan bersedia. Xia Zixue segera berlutut dan menangis kegirangan. Bangunlah dengan cepat, aku tidak ingin melihatmu berlutut di sini. Zhao Ping membantunya berdiri dan kemudian menjelaskan, saya berencana meminta Anda membantu saya melatih 54 orang pengintai untuk membentuk setumpuk kartu remi. Apa itu kartu remi? Dari 1 sampai K, ada 4 jenis kartu, ditambah raja besar dan raja kecil. Total ada 54 kartu. Masing-masing mewakili identitas dan kekuatan mereka. Zhao Ping menjelaskan kartu poker tersebut, Anda menyebarkannya di Kabupaten Yunnan, bahkan di kota provinsi, dan bahkan lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Informasi yang Anda selidiki dilaporkan kepada saya secara rahasia dan tidak dapat diketahui orang luar. Kamu mampu melakukannya. Mampu. Xia Zixue meyakinkan. Oke, aku benar-benar tidak salah menilai orang. Zhao Ping berkata dengan gembira, mengeluarkan 2000 tael uang kertas dari tangannya dan menyerahkannya kepada Xia Zixue. Ini modal awalmu. Kalau tidak cukup, minta lagi saja padaku. Aku hanya punya satu permintaan untukmu. Bahaya sejauh 5 mil jauhnya dariku. Aku harus menerima kabar itu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengikutiku lagi. Kamu pada akhirnya akan mengerti. Xia Zixue menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Tidak lagi ragu-ragu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Ping dan pergi melakukan urusannya sendiri. Sebagai penjelajah waktu, Zhao Ping mengetahui pentingnya berita, informasi intelijen. Xia Zixue tidak hanya seorang veteran, tetapi juga pernah mengalami kejadian fatal sebelumnya, ditambah dengan penampilannya dalam wabah, dia adalah bakat yang mudah ditempa.
Itu sebabnya Zhao Ping mempercayakannya dengan tugas-tugas penting. Dengan cara ini baru bisa duduk dan bersantai. Semuanya sudah diatur dan Zhao Ping merasa bebas dan lega. Lalu melanjutkan mengutak-atik proyek penisilinnya, sabun gula, dan lain-lain. Tanpa sepengetahuannya, Su Tianhua diam-diam tiba di ibu kota dengan 50 botol anggur akasia.